ada banyak Pak, kayak bolu kemojo, Iya. jalan. Cara pembuatannya juga pasti bervariasi nih. Setiap makanan Melayu itu cara pembuatannya gimana Pak? Bolu kemojo dulu ya. Bolu kemojo itu terdiri dari tepung terigu, mentega, telur, dan juga pengembang sedikit minyak untuk udah itu dikocok sampai rata, tidak ada yang berbuku-buku. Kemudian masukkan dalam cetak yang berbentuk bunga, kemudian dipanggang di oven. Kalau misalnya bolu kemojonya itu nggak berbentuk bunga, itu diperbolehkan Pak? Boleh, bisa. Tapi yang bulat mini itu ada, yang bulat mini. Jadi nggak harus berpedoman pada bentuk bunga. Tapi yang tradisi punya yang berbunga, kuncinya. Kenapa bolu kemojo itu harus berbentuk bunga Pak? Apa ada makna atau sejarahnya gitu Pak? Sejarahnya memang ada daripada bolu kemojo itu kan ada beberapa 6 bunga itu menunjukkan suatu keaslian daripada Melayu itu sendiri supaya tampak jelas. Di situ saya kira udah. Selanjutnya roti jala. Roti jala juga terbuat dari tepung terigu. Itu cuman telur, mentega diaduk sama rata, kasih air, kemudian dibentuklah di dalam cetakan berupa biasa, itu baru dilipat. Disaring juga harus kental juga, tidak terlalu cair, nanti kalau cair kurang bagus. Jadi dicetak, nanti dilipat berbentuk seperti Seperti jala. Itu bentuknya. Ini kan pasti di adat Melayu ada acara pernikahan. Dan biasanya di acara pernikahan itu makanan apa yang disajikan itu? Makanan khasnya. Salah satu bolu kemojo, juga itu tadi roti jala. Kemudian masih ada lagi yaitu yang tradisi juga dari Riau, yaitu Laksmana mengamuk. Laksmana mengamuk, minuman ini tradisi ini terbuat dari yaitu buah kuini, ditambah dengan santan, gula dan susu sedikit. Itu sudah, itu bisa disajikan langsung. Kenapa dibilang Laksmana mengamuk Pak? Apa gini, waktu kita meminum atau tiba di lidah kita, seolah-olah minuman itu mengapakan kita gitu. Mengeluarkan aroma gitu. Aroma juga membentukkan selera kita supaya lebih enak. Kalau misalnya dia nggak pakai buah kuini atau buah mangga lain itu nggak apa-apa Pak? Kurang enak. Kurang etis, gitu, kurang enak. Dia harus buah kuini. Jadi Laksmana mengamuk ini harus pakai buah kuini, sementara bolu kemojo itu juga nggak apa-apa nggak pakai bentuk bunga gitu. Iya. Kalau misalnya bolu kemojo itu warnanya agak hijau Pak? Gitu. Warna ciri khasnya harus hijau. Terbuat dari daun pandan atau daun suci itu. Itu. Daun itu bisa. Kira-kira makanan Melayu apa lagi yang Bapak ketahui itu? Sebenarnya banyak, banyak kali. Sambal belacan. Itu tradisi Melayu. Asam pedas itu tradisi Melayu. Banyak. Sambal belacan tahu kan? Tahu kan? Itu sambal cabai, bawang, tomat itu direbus semua, kemudian digiling, kasih terasi sedikit yang dibakar maupun digoreng bisa. Jadi bisa disuguhkan. Apa yang membedakan makanan khas Melayu dengan makanan khas lainnya Pak? Membedakan itu ciri khas Melayu itu tetap dia tidak akan bisa sama dengan misalnya orang Minang. Itu tidak akan sama, beda. Rasa maupun aromanya berbeda. Rasa berbeda. Kalau kan biasanya ada yang makanan yang kayak keras-keras atau apa gitu. Orang Melayu ini dominannya makanan yang keras atau kayak manis. Dominannya manis. Kalau yang keras juga ada. Kue bangkit misalnya. Kue bangkit. Kalau misalnya pedas-pedas nggak terlalu dominan gitu makanannya? Pedasnya juga. Pedas. Tapi lebih dominan ke manis, lebih
banyak ke manis. Nah, gitu. Kasih apa? Oke, lanjut. Dia kan orang Melayu apa? Kalau ibu tak gede ya, ibu atau makcik panggil. Kalau bude itu kan jauh. Keren juga. Iya. Kalau ibu Melayu mana ya, kalau itu atau bagian belah bapak kan itu siak kecil dengan Bengkalis. Nah, ibu pun dilahirkan di Dumai. Nah, jadi mau enggak Melayu Bengkalis lah kan, Kabupaten Bengkalis. Gitu. Kira-kira Bude tahu nggak makanan Melayu itu apa bedanya dengan makanan khas daerah lain di Indonesia? Kalau makanan khas itu memang ada arti lah gitu. Kalau Melayu Bengkalis tuh makanan Melayu dia seperti aisida, wajib bisa benar. Kalau wajib rogil juga ada kan, di mana-mana pun ada, Jawa pun ada. Nah, lepas itu yang paling tidak tinggal sekali makanan kebesaran atau kue-kue dari Om Kalis itu bolu mojo. Nah, Bolo kebojo dan kue-kue lainnya lah. Bolo kebojo ini boleh nggak bentuknya diubah Bude? Nggak bunga gitu? Kalau kita nampak versi-versi lainnya tuh kalau berubah tuh macam mana pula lah sebenarnya. Soalnya bolu mojo ini kuenya kue tidak naik dok. Kalau orang kami menyebutnya kue bantat gitu kan. Kalau nak dibuat ke dalam bima macam kue bolu bisa aja. Tapi hilang rasa versi di orang Melayu tadi tuh, kuenya kan bentuk bunga saja. Nah gitu. Bude tahu nggak kenapa harus bunga? Kenapa harus bunga? Kalau itu kurang paham pula ibu. Kalau mengapa harus bunga, memang sebetulnya kemojo itu bunga Kamboja. Tapi karena bahasa Melayu itu bunga kemojo buat bunga kemojo tambah bunga. Jadi zaman dulu itu jadi tersebutlah kemojo. Nah, Kalau gitu. warnanya kan warna hijau di Warna Bude. hijau. Kalau diubah warna lain boleh nggak Bude? Langsung kita bisa sebab buah bolu mojo itu buat dari pandan. Zaman dulu pewarna kan tidak ada, dibuat dengan si pandan itu warnanya hijau, diperas, ditumbuk kan, nah digaul dengan santan, bilang aku di warna hijau. Jadi udah terbiasa begitu turun temurun, itulah warna dia lagi. Saya juga pernah dengarkan Bude katanya Melayu itu identik dengan warna hijau. Kenapa warna hijau? Kenapa nggak warna lain? Nah itu ada artinya tuh, kalau tak salah warna hijau tuh melambangkan kesejukan di dalam rumah tangga. Dan ada lagi warna kuning, warna merah. Itu warna itu tiga warna itu seiras tuh, sejalan. Tengok aja contohnya kalau pelamin Melayu atau apa kan, tak tinggal tuh warna hijau kuning merah gitu. Jadi itu emang warna yang identik dengan warna apa orang Iya, Melayu. iya warna Melayu. Nah, kalau cara menyapa khas orang Melayu itu ada nggak Bude? Cara menyapa khasnya, maksudnya menyapa halo apa kabar gitu tuh. Iya. Iya macam biasa, assalamualaikum Pak, Bu. Nah kemana tuh? Sebetulnya itu bahasa basi, tapi umumnya itulah dia. Kak kemana tuh? Oh iyalah, sehat Bu, sehat Pak, Paci. Seperti biasa aja. Nah, Bude, macam gitu ucapan aja. Assalamualaikum aja. Nah, kira-kira Bude tahu nggak lagu-lagu dari Kak orang Melayu itu Kak? Kalau lagu Melayu itu setahu awak itu Lancak Kuning, Dedap Anak Durhaka. Lagu Dedam Anak Durhaka ini kenapa harus itu namanya? Apakah ada makna tersirat? Iya, sebab ada istilahnya kejadian zaman dulu anaknya durhaka dengan orang tua dia gitu. Seperti lagu Pedang. Hampir macam gitulah dia. Itu ada tuh kejadian di pulau, katanya Pulau Dedap itu kan, itu ada di seberang Pulau Bengkalis tuh ada pulau tersendiri. Itu bukan sebetulnya bukan pulau, itu kapal dia. Nah, jadi kalau sebelum kita lahir lagi, tak generasi berapa kita pindah. Nah, itulah kayak gitu. Kira-kira logo orang Melayu itu kayak mana? Logo maksudnya logo macam mana gitu ya? Kayak misalnya
identitas Logonya kayak tuh Melayu bentuk- gitu. entah dia bentuk bengkalis atau gimana Ah, gitu. keris dengan apa lancang kuning itu lah, perahu lancang kuning dengan keris itu identik, tidak bisa terlepas. Jadi itu logo. Iya, sama ada pahlawan kami itu Datuk Laksmana dari Panglima. Itulah yang mempertahankan daerah di kepulauan itu. Coba Sedikit Datuk lah. Laksmana ke pahlawannya atau ada pahlawan lain? Banyak pahlawan lagi. Cuma setahu awak dari Cito Oto Tua dulu. Nah, itulah dia Datuk Laksmana tuh. Sampai ada apunya di situ kan. Kuburannya dekat kesana, dekat mana dong? Kesana yang sikit dekat Siak, dekat Pak Neng. Ha, ada tuh kuburannya. Kami ini aja nih ya, kalau Datuk Oto Tua dulu, dia bersumpah katanya waktu hari itu, awak dengar-dengar ada yang tetua cakap kan, anak cucu cicit aku tidak akan memakan ikan tenggiri. Ada ikan tenggiri sisik tuh. Nah, apabila dia makan ikan tenggiri sisik tuh, ada keluar tanda sisik-sisik, itulah anak cucu keturunan. Kami ini termasuk cucu keturunan Datuk Laksmana. Nah, itulah. Kalau kami makan ikan tenggiri yang kecil-kecil, dia ikan tenggiri kan ada yang besar-besar, Ya. ada yang kecil-kecil tuh. Nah, kami makan itu sisik lah. Kalau kita gini nanti nah, aku sisiknya tuh nampak, nah gitu lah tuh. Kita makan itu tak lebih dong. Nah, gitu. Kira-kira makanan orang Melayu itu lebih dominan ke manis, asin atau pedas gitu? Ibu. Aku ada mana yang udah pedas, tapi kalau kebanyakan apunya memang banyak juga manis. Kalau yang pedas-pedas itu seperti sepedas itu tak tinggal tuh doh. Sambal belacan, ulam-ulam. Nah, itu tak lupa Kira-kira itu. kira-kira ada nggak bentuk bangunan khusus untuk orang Melayu gitu? Entah dari atapnya yang harus tinggi atau gimana? Yo, tuh contohnya. Ah, itu namanya itu memang harus begitu tuh. Itu Selaso Jatuh Kembar namanya. Kalau menurut sejarah itu tuan tahu pula ayah ibu doh. Nah, macam gitulah tando. Kalau setiap Miko pergi ke mana, tengok dia tempat posnya pun macam gitu ah. Jadi emang dia harus itu bentuk ciri tinggi. khas Melayu, Riau. Begitupun Ya. ukiran-ukirannya. Ya, kalau ya, kiranya. Film-filmnya itulah. Nah, kalau tarian khas Melayu tuh Bude kayak mana? Kalau tari Melayu sudah tari persembahan tuh kan, ada yang mempersembahkan untuk pembuka kato, dia pakai sirih. Nah itu. Ada nggak ketentuan dari tari persembahan misalnya harus kakinya berdiri atau tangannya harus Iya memang ada tuh. Menari itu kalau awak kan menari begini, kalau dia tak, awak pun tak paham itu kakak di kau tuh yang penarinya tuh. Nah, kalau di dalam tuh tidak boleh memakai selop. Ada orang sekarang menari persembahan Melayu pakai selop, pakai sepatu je. Tak pernah dibuat orang begitu tuh. jadi ya emang harus kakinya nggak boleh Tak pakai boleh, apa-apa. tak boleh beralas. Kenapa Bu? Oh, kalau menari untuk persembahan orang dulu-dulu kan tidak gua pakai selop deh kan, untuk persembahan kepada sultan. Zaman sekarang nak merubah-rubah akan apa? Mengubah-ubah ya alu-alu gitulah. Kalau tak ada dari atas untuk mengubah, jangan dipandai kita mengubah. Tak boleh. Mantang orang Melayu. Orang Melayu kreasi lah, tak tahu lah awak. Jadi kita kan hidup harus ada norma kan Bude. Kira-kira kalau misalnya orang Melayu melanggar norma itu ada nggak hukuman tersendiri dari Bude? Normal. Ya misalnya ada aturan terus dilanggar sama orang Melayu ini, ada nggak hukumannya gitu? Kalau Melayu kok identiknya dengan Islam lah. Nah, Syariat Islam. iya syariat Islam. Kalau melanggar apa sama lah dia melanggar apa peraturan-peraturan Islam. Nah, Saya juga pernah dengar katanya kalau orang Melayu itu Islam, kalau orang Islam itu belum tentu Melayu. Ya. Jadi tahu nggak maksudnya? Maksudnya gimana nak
cakap ya, memang orang Melayu kok memang identik dengan Islam. Islam itu walaupun dia kadang jarang dia semayang, itulah dia. Manalah ibu nak cakapnya. Kalau misalnya mitos soal kalau misalnya jenazahnya ini nggak dikubur secepatnya akan dilompati kucing hitam, itu gimana Budi? Kemarin sempat dengar gitu. Ya gitu. Tak ada pernah dengar gitu tuh. Pernah dengar tuh. Kalau misalnya upacara adat Melayu ini kayak ada pernikahan, kelahiran, kematian, itu gimana Budi? Kalau kematiannya, kemarin saya udah wawancarai beberapa orang Melayu, katanya kematiannya itu sesuai dengan syariat Islam. Iya, Tidak ada semuanya kayak Islam. adat-adat yang tertentunya. Aduh, kita mengikut syariat Islam semuanya. Kalau upacara pernikahannya Budi, misalnya ada yang apa ya? Nah, kalau untuk acara pernikahan itu tak tinggal silat. Nah, ada pantun. Orang Melayu ini kadang kental juga dengan pantun. Nah, tinggal juga ada pantun selamat datang, pantun pernikahan, pantun apa banyak. Di mana di bumi pijak, di situ langit dijunjung. Nah, di mana kita berada, kita harus mengikuti adat itu. Misalnya kita tinggal di Duri, bagaimana orang Duri itu. Padahal kita orang Siak misalnya, kalau orang Siak macam gini, kita ikuti. Ikut aja cara dia. Jadi kita nak bawa pandai-pandai itu. Nah, kalau untuk pakaian untuk pernikahan itu kan banyak tuh Budi, dari mulai aksesoris kepala sampai Iya. apa. Itu ada nggak makna-makna tersendirinya Budi? Aduh lah. Kalau misalnya orang laki-laki memakai tanjak, tanjak itu macam-macam. Kalau tanjak untuk yang biasa-biasa, ya yang biasa-biasa aja. Kalau untuk anggota dewan misalnya kan, hulu balang, kalau zaman dulu hulu balang, Datuk Menteri itu tinggi-tinggi berlipat-lipat apanya tuh. Tapi sekarang ini tak tahu, orang mereka cuma kalau udah pakai tanjak pakai jo, itu Melayu. Lepas itu cara memakai kain apa dia, kain pinggang dia tuh. Kalau di atas lutut itu menandakan orang laki-laki itu belum menikah. Nah, tapi kalau sudah di atas lutut sedikit lah kan, ini sudah menikah, sudah berkeluarga. Tapi kalau di bawah ini lagi, itu dia tuh tokoh-tokoh agama. Nah, ada yang memakai kain pelikat lagi. Sungkit aja deh. Kalau ibu-ibu pula lipat kainnya. Kalau yang sebelah kanan dia masih gadis. Kalau udah sebelah kiri dia sudah berkeluarga. Sebabnya nanti kalau dia duduk gini kan, kelinci kain ini kan, datang suaminya. Kalau mana tahu dia lagi pano-pano atau apa, kain itu gini kan. Nah, suaminya yang begini kan. Makunya lipatnya kemari. Nah, Jadi ada ketentuannya ya. aduh, jangan kata orang Michko nih jangan bio salah bual, jangan salah kain. Nah, itu kalau di Melayu tuh ditengok tuh, kalau ada upacara Melayu, upacara apa lam atau apa kan, hati-hati lah memakai pakaian. Selendang itu kan, kalau sebelah kanan ada, sebelah kiri dah emak-emak, dah berkeluarga gitu. Nah, Kalau misalnya kelupaan bisa ditegur, lebih lupa. Tapi mau sebelum pakai kan, kita cemen dulu kan. Rasa-rasanya lupa mana agak kain agak pakai selempang kan. kira-kira ada nggak pepatah dari Melayu seperti bahasanya? Pepatah itu banyak, bahasa pun banyak, tapi mau ibu tak hafal pula dong. Pepatahnya tuh. Kalau misalnya upacara kelahiran itu gimana tuh? Cara Ada yang menuju menuju bulan. Kalau menuju bulan kami jarang buat, tapi kalau udah 9 bulan kan dia sudah lahir. Nah, dalam agama Islam kan, kalau anak sudah lahir umur seminggu boleh diapakan, nikahkan. Nah, tergantung yang punya niat juga. Kalau rasanya dia nunggu setahun dulu, tunggu setahun dulu, bisa juga. Pokoknya identik dengan aturan-aturan Islam kalau orang Melayu itu. Terima kasih ya Bude atas kesempatannya buat
Kalau pas-pas kan tanyalah kepada yang pandai lagi, mana tahu ibu kan tahu sikit-sikit aja. Bapak Bude itu udah cukup membantu. Ya secara Islam lah. Kalau kematian nggak ada di Melayu itu punya adat tertentu. Gak ada Pak. Ya, Kalau misalnya berbahasa soal apa ya, kembali kucing hitam itu, apa kalau mayat itu jangan sampai dilakoi sama kucing hitam. nah itu maksudnya apa? Tidur dulu. kalau itu tidak harus orang Melayu aja itu. Jadi itu bukan suatu Bukan peribahasa. suatu adat, bukan apa namanya, ciri khas Melayu, bukan. Itu Pak, itu tapi apa makna itu Pak bagi orang Melayu? Mana tahu kan Pak beda suku nih beda gitu. Beda makna nih Pak. Kalau saya pribadi, kalau masalah kucing hitam itu belum ketemu lah namanya, apa namanya, dasarnya. Kayak sejarahnya gitu Pak. Dasarnya untuk dilangkahi kucing hitam tuh begini, Belum ada. belum sampai ilmu bapak ke sana. Kalau misalnya seputar adat pernikahan aja Pak. Pernikahan Melayu pasti Kalau ada Melayu pernikahan paling ya ada namanya macam tawar, terus mandi taman. Nah, yang lebih jago lagi kalau masalah itu Melayu memang putih sebenarnya. dia tadi sekali dari gang Buntu gitu kan, terus dia bilang di gang Kenangan itu ada yang jago soal adat-adat Melayu, Bu Unti. Tadi kami juga bertanya sempat tersisa gitu, katanya dikiranya ini rumahnya gitu, Oh, saya dari salah. dulu. Iya Pak. Iya. Kata ibu yang di atas semua orang dari Dua penurunan katanya, saya kira Ada ini. pas gitu. Iya dua gitu Pak, makanya kami kira ini rumahnya. Kalau pengetahuan saya ya itulah yang saya kalau masalah kematian kucing tadi melangkah itu belum ketemu lah saya. Tapi mana tahu beliau tahu ya. Nah, Kira-kira beliau ada di rumah nggak? insya Allah ada beliau. Ada mobil apa tadi? Enggak, langsung itu Pak. Kosong. Siapa bang? Putih. Ada. Ada. Coba tengok. Mana Oh, bapak rasa mungkin mobilnya mungkin di rumah itu dengan anaknya. Oh, oke, kalau gitu Pak, nah jadi kan Pak kata Bapak tadi di dekat pernikahan itu ada tepung tawar Ya. sama mandi Tepuk tawar. tepuk tawar, tepuk tawar, terus ada Tadi kau nanya aku di mana? mandi Taman. di taman. Nah, jadi itu cuma dua aja Pak tradisinya Pak. Kalau yang umumnya ya itu ya saya tahu, tapi lebih mau jelasnya lagi ya malam beringai juga sama macam-macamnya ada malam beringai ada. Tapi yang lebih lagi lebih tahu. memang Bu Uti itu memang mengurus itu dia, Jadi tahu seputar suku Melayu. bukan anunya, karena dia sering mengurus masalah pernikahan. Oh gitu Pak. Nah, Itu lebih berpengalaman gitu. ya selain beliau juga lama dulu jadi Ibu RT kan, terus memang beliau orang Melayu dan urusan Melayu di Mandau ini dia selalu mengikuti. Nah, karena dia salah satu ya orang dari anu lah di dari suku Melayu. Nah, jadi maaf kalau Bapak cuma sebatas itu anunya. Apa ada Pak? Udah cukup membantu. Iya Nah. Pak. Tetapi mau lebih jelas lengkapnya, cobalah apa dengan beliau. Nah, suami istri sama aja. Nah, karena dia bapak dulu RT kan, orang Melayu dan memang mengerti tentang itu. Kalau kita secara umumnya, kalau dia mungkin bisa lebih dalam lagi. Ada makna-maknanya gitu ya Pak. Ah, ah. Kalau gitu makasih banyak ya Pak. Ya, Udah sama-sama.